Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berjumpa kembali di dalam podcast Bincang Alumni UPI. Nah, podcast yang dihadirkan atau dibuat untuk mengajak bincang-bincang terhadap alumni UPI di berbagai lini lah, di berbagai bidang, tidak hanya pendidikan tapi juga non kependidikan. Nah, hari ini saya berkunjung. Kita hari ini berada di luar studio kampus. Saya diundang oleh salah satu juragan kuliner lah di Bandung atau di Jawa Barat. Nah, tentu orang Bandung, orang Jawa Barat tidak asing lagi dengan namanya Asep Strawberry atau Astro. Nah, ini saya bersama Kang Astro. Kang Asep ini alumni pendidikan seni rupa ya. Seni rupa UPI. Fakultas EPBS. Ya, kalau dulu EPBS Kang, kalau sekarang EPSD. Fakultas Seni dan Desain. Nah, jadi ada perubahan nomenklatur, jadi pemisahan lah karena sudah makin kompleks. Kita akan berbincang banyak hal. Kita akan coba belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Asep atau Kang Asep atau Kang Astro, di mana Kang Astro ini mengembangkan bisnis kuliner yang kalau kita lihat irisan dengan latar belakang pendidikannya itu boleh dibilang tidak nyambung gitu. Tentu ini menjadi menarik. Ini saya pernah berseloroh sebenarnya dalam sebuah webinar ya dengan Kang Asep itu. Kalau paribasa itu, cek paribasa mah melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak HD jadi HD, melak goreng jadi goreng. Tapi kalau di UPI, melak Asep teh bisa jadi stroberi gitu. Ini, Kang, Asep Strawberry ini dari mana sih ceritanya kok tiba-tiba menemukan nama yang melekat strawberry itu? Coba bisa diceritakan sedikit barangkali ya. Sebenarnya kalau diceritakan panjang bisa lebih panjang. Saya sampaikan secara singkatnya saja. Iya. Kenapa tidak Asep apa gitu ya? Ya, misalnya. Kenapa menjadi Asep Strawberry? Karena melak tomat jadi tomat, melak bonteng jadi bonteng, melak Asep jadi strawberry. Nah, itu masalahnya. Jadi gini, dulu ya di Bandung Utara ini khususnya Lembang, daerah Parongpong itu adalah salah satu tempat sebagai tempat agrowisata ya. Oke, agrowisata. Yang konsentrasi di bidang pertanian. Budidaya stroberi itu menjadi bagian daripada kegiatan agrowisata waktu itu di Lembang. Tapi kemudian lambat laun stroberinya yang menjadi kan sangat fenomena ya stroberi. Betul. Kalau ke Bandung, ke Lembang pasti memetik stroberi waktu itu. Oh, wisata petik stroberi. Petik stroberi ya, betul. Tapi kemudian lambat laun di tahun 1999 ya. Stroberi itu nyaris punah di Bandung Utara. Oh gitu. Karena semua beralih konsentrasi di Ciwidey stroberinya. Oh, lebih selatan ya? Ya. Nah, saya melihat dari sisi potensi ya, Lembang itu kan tanah yang sangat subur. Mohon. Ya, alam dan udara yang sangat memadai untuk sebuah pertanian stroberi. Betul. Kemudian saya coba ya dari sisi potensinya mengembangkanlah sebuah konsep restoran. Mohon. Yang combine dengan agrowisata. Nah, di situ salah satu yang kita tonjolkan adalah bagaimana mengembalikan lagi stroberi menjadi tanaman primadona yang memikat, yang menarik menjadi sebuah kolaborasi dengan kegiatan kuliner waktu itu. Betul. Sebenarnya pada awalnya tidak terlalu begitu diseriuskan, tapi karena memang melihat dari sisi animo dan kunjungan waktu itu, sehingga kemudian menjadi bagian yang dikembangkan, yaitu kembali lagi dibikin sebuah konsep stroberi yang serius, dengan greenhouse, dengan pola tanam yang memang lebih baik dan menarik. Karena diharapkan nanti tamu itu bisa memetik stroberi dengan nyaman, istilahnya bekennya itu
petik stroberi sendiri begitu. Di mana waktu itu, Kang? Nah, waktu itu di Parongpong. Di Parongpong. Lembang, ya, daerah Parongpong. Nah, maka dengan kegiatan seperti itu akhirnya karena dibidangi dengan serius, akhirnya berkembang serius dan akhirnya melekatlah tanaman stroberi itu menjadi sebuah inspirasi untuk bagaimana menciptakan sebuah sesuatu, karena nama juga kan konsep, jangan salah. Betul, betul. Jadi sesuatu nama yang bagus sesuai dengan pilihan dan pikiran dan imajinasi kita, maka timbullah stroberi itu menjadi sebuah penamaan yang memang harapan saya dengan warna yang merah itu menjadi sesuatu yang mudah diingat begitu. Melekat gitu ya. Ya, melekat di hati dan semua orang pasti kalau melihat buahnya ya pasti senang. Pasti senang. Karena merah menawan, ya, merah merona. Betul. Gitu. Boleh dibilang berarti outlet perdana itu yang di Parongpong, Kang? Nah, begini kalau boleh cerita juga, sebetulnya kan, nah ini ada kaitannya dengan basic saya dari IKIP, waktu itu dari IKIP ya. IKIP ya. Akang mah masuk IKIP, keluar IKIP. Nah itu. Beberapa teman itu kan masuk IKIP, keluar UPI. Keluar UPI, padahal universitas padahal IKIP. Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau saya masih keluar IKIP karena lulusan 97 waktu itu. Oh, masuk tahun? Tahun 92. Oh, 92, 5 tahun. Tepat waktu. 5. Ya, sebenarnya tidak terlalu tepat waktu. Seni rupa itu idealnya itu 7 tahun. Oh, kecepatan atau? Itu terlalu kecepatan. Katanya, gitu. Tapi ya, yeah. malum kita orang daerah ya target biasa ya. Yeah, betul. Harus cepat jadi guru maksudnya waktu itu. Oh, sempat? Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Nah, jadi kaitannya dengan disiplin ilmu ya. Yeah. Jadi karena saya lebih konsen di art ya, di seni. Sesuai dengan kejuruan saya sebagai alumni seni rupa, maka apa yang menjadi kegiatan saya itu selalu implementasi dari kegiatan keilmuan saya di waktu di seni rupa gitu. Maka dari itu ketika saya menciptakan tempat stroberi yang di Lembang ini di Parongpong waktu itu. All About Strawberry kan misalkan ada itu yang itu bukan? Bukan, ada rumah stroberi. Oh, rumah stroberi. Nah, tapi saya mencoba apa yang saya buat itu selalu ada kaitannya dengan nilai-nilai estetikanya. Makanya kenapa stroberi, kenapa bangunannya dibuat lebih bagus, ini ada hubungannya dengan keilmuan saya waktu itu. Ya jadi dipadu-padankan aja kan. Oh gitu. Karena memang kita harus dalam istilah dalam kesiapan terjun di lapangan, memang kita harus cerdas dan cerdik gitu. Itu kalau di Parongpong itu yang dekat Depik itu barangkali ya? Ya, di bawah Depik. Agak turun dikit ya? Di bawah Depik. Soalnya kan saya orang Cianjuang, jadi kalau lewat ke situ. Itu waktu itu akan posisinya itu membuka atau membikin tempat sendiri atau mengerjakan punya orang untuk mendesain sebuah resto atau tempat makan? Nah, itu karena kembali lagi saya kan sebagai pelaku atau ahli di bidang seni ya. Jadi owner tersebut, owner dan sekaligus rekan saya itu menunjuk saya untuk setting tempat tersebut ya. Awalnya itu bukan tempat saya juga, jadi hanya sebagai pelaksana lapangan dan nyeting tempat sampai operasional, sampai tempat itu menjadi terkenal. Betul. Dengan nama tempat yang sudah ada di sana, ya akhirnya nama tersebut juga ada stroberinya. Nah, tapi kalau nama saya kan Liwet Pak Asep Stroberi. Asep Stroberi gitu. Begitu kan? Itu terus ketika memutuskan membuat Liwet Asep Stroberi itu gimana ceritanya, Kang? Kan tadi belum ada liwet-liwetnya nih sebenarnya. Itu ada kaitannya dengan kegiatan saya waktu di Parongpong. Karena waktu 97 itu warung nasi itu belum banyak di Parongpong. Dan memang Parongpong waktu itu masih terhitung sepi ya, leweng ya istilah Sundanya. Jadi ketika kita punya tenaga bangunan yang untuk penyediaan makannya itu kita coba ngeliwat. Nah itu awal cerita ngeliwat kan. Jadi istilah untuk ngasih makan atau merangsung makan pekerja itu kita ngeliwat.
Jadi ngeliwat ala kadarnya, biasa ngeliwat di proyek ya, saya buatkan sebuah bedeng begitu, direksi kit ya, gudang dan tempat untuk istirahat orang yang bangunan kerja itu yang bekerja. Jadi saya ngeliwat di sampingnya, dibikin ini, kemudian dimakan bersama-sama, ya dinikmati aja ngeliwat seperti itu. Karena apa? Kenapa ngeliwat? Karena saya kan orang daerah waktu di IKIP. Dari mana Kang aslinya? Saya dari Tasik. Dari Tasik, Kecamatan Cineam ya. Dan persisnya di sisi gunung lah. Di Cineamnya. Di bawah Galunggung? Nah, jadi kalau Galunggung kan Singaparna. Kalau kita arah Cineam itu Manonjaya, Cineam, baru daerah ke arah Banjar sana. Bukan daerah ke apa namanya, Cijulang Cineam, jangan salah, ada Cijulang Parigi, ada Cijulang Cineam. Oh iya. Nah gitu, jadi saya itu kan masuk ke IKIP kos ya. Mohon. Ngaliwat lah terus ngaliwat, jadi ngaliwat memberi makan karyawan proyek juga udah biasa. Oh, jadi dulu mah belum ada Gojek ya? Oh, belum. Tidak berlaku Gojek. Tidak berlaku. Waktu itu. Jadi ngingkingnya bawa bahan berasnya. Gitu. Jadi dari Tasik bawa beras. Ya. Dari rumah. Bawa beras itu. Nah, itu kaitannya ngeliwat ya. Jadi karena saya udah biasa ngeliwat di kos-kosan itu, ngeliwat sampai menyediakan makanan buat orang proyek juga ngeliwat. Nah, secara tidak sengaja waktu saya ngeliwat itu ada orang yang lewat ke proyek saya yang di Parongpong itu. Ya. Dia melihat, kok lagi masak apa itu? Wah, saya lagi ngeliwat, saya bilang. Oh, boleh dong nyoba. Nah, itu dari nyoba itu akhirnya tamu itu seneng gitu. Dan memutuskan tamu tersebut juga karena memang dari penataan saya itu ada beberapa hamparan taman yang sudah kita jadi gitu sih konsepnya itu. Konsepnya. Jadi tamu itu kebetulan tamunya tamu yang jalan-jalan itu hiking gitu ya? Hiking, nah benar hiking. Jadi senang, ya udah memutuskan, ya udah saya katanya besok mau bawa teman-temannya ke sini, nanti ngeliwat kayak begini. Nah, begitu. Itu awal singkat liwat menjadi fenomenal begitu. Oh, gitu. Jadi akhirnya liwat menjadi sebuah menu andalan waktu itu di Parongpong karena langsung set makanan liwat combine dengan menu-menu yang lainnya, kemudian juga combine juga dengan cara memasak, langsung memetik sayuran sendiri dari situ, didemoin ke para pengunjung, jadi cukup menarik dan memang sangat ramai tempat tersebut dikunjungi oleh tamu-tamu begitu. Tapi kan kalau Asep Strawberry itu dari mulai menyajikan rumah makan liwat itu di Nagreg ya Kang, seingat saya. Itu gimana ceritanya nih pindah ke Nagreg? Begini, karena saya kan sebagai profesi di ahli set restoran ya, waktu itu. Bukan hanya di Parongpong saja, saya waktu itu 97 sampai 2003 ngeset tempat-tempat restoran di mana-mana, terutama yang ada di Bandung Utara. Betul. Begitu banyak yang tadi disebutkan kan, ada Olah Baut, ada Lembang Astri, ada beberapa lah restoran di Bandung Utara khususnya. Nah, karena memang saya rasa ya itulah sebuah perjalanan ya. Udah sambil ngopi ya? Mangga Kang. Ya. Sebuah perjalanan, dipikir-pikir kalau saya kerja terus, meroyek terus juga harus ada saatnya saya memiliki sebuah usaha sendiri begitu. Akhirnya saya evaluasi dari beberapa kegiatan proyek saya yang mendominasi proyek saya kan lebih ke kuliner ya. Terus saya lihat kenapa sih waktu itu ya, karena secara kompetitor belum begitu banyak restoran ya, restoran-restoran yang berkonsep wisata. Kenapa sih orang itu usaha restoran cepet banget majunya? Karena kan belum banyak saingan. Betul. Nah, pikir-pikir, saya juga mau coba ya. Kenapa saya tidak bisa? Kan saya bisa bikin tempatnya. Bisa bikin tempatnya, bisa bikin liwatnya. Nah, liwatnya bisa. Tinggal padu padan yang lainnya kan kita ilmu yang lainnya kita curi-curi lah ATM-nya, amati tiru modifikasinya. Rumus ini ya. Akhirnya kita memutuskan untuk hijrah ke Nagreg. Ya, 2005 akhir. 2005 akhir kita hijrah ke Nagreg, memutuskan untuk menentukan satu titik tempat yang sekarang menjadi lewat Pak Asep Strawberry Nagreg yang pertama yang saya buat. Pertama, oke. Kita buka operasional awal itu 2006.
2006. Jadi awal berdirinya Aset Strawberry itu pada tahun 2006 di Nagreg, Kabupaten Bandung sekarang ya, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Yeah. Persisnya yang arah turunan setelah Jalan Sagak menuju Tasikmalaya. Gitu. Itu sekarang menjadi fenomenal, menjadi patokan. Nagregnya di mana? Di Astro. Gitu. Akhirnya menjadi barometer ini ya, orang sebagai perlintasan. Betul. Jadi bisa menjadi checkpoint ya. Semua komunitas pasti berhenti kalau mau ke jalur selatan, pasti berhentinya di tempat kita. Karena katanya pas perhitungan dari sisi pas laparnya katanya. Pas tempatnya, pas laparnya. Oh gitu. Pas makan lewat. Itu juga dihitung pada saat menentukan tempat. Itu mah feeling aja. Feeling aja. Kadang-kadang waktu memutuskan aja kan karena memang tempat itu sangat indah ya. Yeah. Jadi Nagreg itu memiliki sebuah hamparan sawah yang sangat luas ya. Betul. Saya juga sebetulnya tidak terlalu memimpikan pada awalnya ya. Karena kan sesuatu yang tidak mungkin ya, kita sebagai dari mahasiswa ya, memimpikan tidak terlalu begitu, tidak muluk-muluk lah gitu. Tidak muluk-muluk, tapi kalau keinginan itu pasti ada ya, kita. Makanya bagaimana kita, ya saya menginspirasi kepada seluruh rekan-rekan alumni ataupun mahasiswa yang masih ada di Universitas Pendidikan Indonesia UPI ya. Yeah. Bagaimana kita memaksimalkan berbagai potensi ya, bukan hanya dibatasi oleh disiplin ilmunya, tapi kemudian bagaimana peluang-peluang yang ada di depan kita ya, peluang yang sesungguhnya yang di alam nyata ini dilihat potensinya seperti apa. Apapun itu kegiatan usahanya ya, yang penting menjadi sebuah potensi pengembangan diri ya, untuk kebermanfaatan banyak orang ya. Akhirnya saya melihat kayak Nagreg juga kan tadinya bukan sesuatu yang diimpikan menjadi besar, tapi sesuatu yang memang kita mau melakukan. Nah ini kan penting ya. Bagaimana kita mau pindah, mau hijrah kan, kalau Rasulullah SAW juga kan kalau mau berhasil dalam kegiatan syiar dakwahnya kan mesti pindah hijrah. Betul. Nah pun sama ya, saya juga melakukan seperti itu supaya bagaimana saya juga tidak selalu kerja terus di tempat orang lain, tapi kemudian bagaimana kita menciptakan sesuatu, daya upaya kita melalui keseriusan ya, kesungguhan dengan motivasi dari seluruh lingkungan yang ada, dan tempat itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita, keluarga, dan lingkungan masyarakat yang ada di tempat situ. Akhirnya Nagreg itu menjadi fenomenal karena waktu itu juga di seluruh perlintasan Nagreg itu tidak terlalu banyak juga restoran. Persaingan juga belum begitu ketat. Malah terkenalnya di Gentong ya. Maka kemajuannya lebih cepat waktu itu secara ini. Dari awalnya kita berdiri dengan luasan tanah 23 tumbak ya. Oh, awalnya 23 itu 23 bata. Oh. Ya. Kemudian bisa berkembang, sekarang alhamdulillah bisa 15 tahun perjalanan itu sudah menjadi luasannya ya lumayan lah, udah. Bukan hanya lumayan, sekarang tuh sawah hitungan hektar lah, hambarannya udah nyebrang sungai juga kan ya? Udah nyebrang sungai juga, jadi memang ya itulah buah dari sebuah impian dijalankan dengan modal keseriusan, doa, ikhtiar, dan kesabaran ya. Dan paling utamanya adalah konsep yang kita tuangkan di situ menjadi sebuah kolaborasi makan dan hiburan, menikmati tempat dan hiburan, rekreasi. Gitu. Yeah. Akhirnya ya menghasilkan sebuah kemajuan dan prospek yang sangat berkah sekali di Nagreg. Ya, Nagreg ini menjadi pionir untuk nama besar liwat Pak Aset Strawberry begitu. Karena awal mula yang didirikan oleh saya. Gitu. Dulu langsung beli tempat sendiri atau langsung beli? Dari dulu juga memang langsung ya, bertahap, pelan-pelan kita kembangkan. Ada sifatnya sewa, lalu kita miliki, sewa miliki, ya berkembang menjadilah luasannya kurang lebih mungkin sekarang di atas 7 hektar ya luasan hamparan itu. Tapi kemudian karena kita mengutamakan konsep pesawahan, jadi bangunan kita itu hanya nempel-nempel di teras siringnya, dan sawah itu menjadi ikon pemandangan yang memang kita jagokan begitu ya, teras siringnya. Sampai sekarang
sawah menjadi apa namanya Landmark, bagian ya, ya. jadi apa namanya terasiring yang indah, biasa menarik, indah begitu. Kang, ini 15 tahun perjalanan ini Nagreg itu sudah bagi saya nggak usah ditanya gitu. Ya. Sudah sangat bagus, sudah sangat enakeun, ngeunaheun gitu. Ya. Nah, selain di Nagreg itu kan ini sekarang di Lembang nih. Jadi untuk teman-teman alumni, mahasiswa semuanya, sekarang saya berada di Astro Lembang, tepatnya itu di kopi shopnya. Jadi ini kopi yang disajikan ini kopi dari Pak Asep nih. Nah, harus diminum. Harus diminum ya. Minum dulu Sok, saya. mangga. Nah, saya minta atau ingin tahu juga itu sudah ada di mana saja sih? Sudah berapa outlet semuanya itu misalnya kalau setelah 15 tahun ini, Kang? Nah, berbicara Astro Lembang itu sebetulnya tidak terlepas dari sebuah perjalanan. Ya. Itu tadi ketika saya memutuskan hijrah ke Nagreg ya, Kabupaten Bandung. Jadi kan saya asli orang sini nih, istri orang Parongpong, orang Lembang. Oh. Jadi atau dulu waktu ngebangun itu ya nemu jodoh, nemu bidadari. Bidadari gitu ya. Oh, iya. Gitu. Jadi tidak terlepas dari sejarah perjalanan saya dari Lembang menuju Nagreg. Ya. Jadi sebetulnya kembali ke Lembang itu bukan sesuatu yang apa namanya tidak mengagetkan, tidak asing. Mengagetkan karena ya istilahnya dengan saya itu dari Nagreg ke sini itu Astro Sabakota. Jadi nyabade ke kota gitu kan. Nu semula kita pergi ke Nagreg ya. Mencari peluang dan potensi di Nagreg, kemudian kembali lagi ke Lembang. Jadi di Lembang itu sesuatu yang bukan asing lagi, tidak aneh karena kita lama juga kan di Lembang waktu itu ya, dari masuk 92, lulus 97 kita kegiatan proyek sampai 2003 ya, 2004 saya ada masa istirahat dulu karena nikah. 2004 saya jadi istirahat dulu, baru 2005 memutuskan untuk ke Nagreg ya. 2000 sekarang 2021 sorry. Jadi udah 16 tahun, hampir 16 tahun perjalanan saya ya, Astro ini, Asep Strawberry. Nah, hubungannya dengan Lembang, ini ada kan warung yang saya buat yang secara pekerjaan saya yang ke-14, maaf ya. Oh, yang ini 14. Kebetulan kemarin dibukanya pada tanggal 14 Desember 2019 waktu itu ya. Oh, 2020. 2020 ya? 2020, sekarang kan 2021. Oh iya, 2020. Enggak. 2019, iya. 14 karena Desember, udah setahun kita pandemi. Ya, saya ingat banget karena kan setelah buka 2 bulan langsung COVID merajalela. Jadi kerasa sekali ya. Iya. Nah ini karena dihitung saya warung yang ke-14, jadi beberapa warung memang lebih konsen ada di wilayah Jawa Barat. Seperti yang awal itu kan di Kabupaten Bandung ya, Nagreg itu kan maksudnya Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya, betul. Terus Kabupaten Garut ya. Kadungora ya. Kemudian Kabupaten Tasikmalaya. Terus di kota Tasikmalaya ya. Terus ada juga di Kabupaten Sumedang ya, karena Astro Cicalengka itu maksudnya Sumedang. Oh iya. Cicalengka Sumedang ya. Yang sekarang ini Kabupaten Bandung Barat begitu kan. Ya, ini Bandung Barat. Nah, jadi ini menjadi bagian sebuah proses ekspansi dari Asep Strawberry yang mengembangkan dengan istilah Astro Sabakota. Jadi nyaba ke kota dengan pilihan ya ini di Jalan Raya Lembang. Nah, ini tentu ya Asep Strawberry yang ada di Lembang ini kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kearifan lokal di sini. Karena bangunan-bangunan kita itu ya memang harapannya setiap berkunjung ke suatu tempat yang namanya Asep Strawberry bisa mendapatkan suasana atau atmosfer yang berbeda. Nah, seperti yang kita buat di sini ya, inilah sebuah pengembangan baru konsep Asep Strawberry yang lebih mengikuti keinginan dan harapan tamu alias kekinian lah begitu kan. Jadi kita coba sebuah konsep yang ada di kota Lembang ini, kita menyuguhkan konsep yang tidak dengan adanya kolam, tidak ada sawah,
tetapi lebih kepada pemenuhan dari sisi sentuhan artnya. Oh iya, iya. Mungkin boleh diintip lah beberapa spot, nanti beberapa pojok yang memang kita buat, karena kekuatan kita secara ikonik ada di Strawberry, maka tiap spot kita selalu ada nilai-nilai kestroberian. Begitu Kang. Yeah. Nah begitu Kang. Jadi tapi ini ke-14 ya? Ini yang ke-14. Masih ada lagi kan setelah ini? Nah kita coba, karena ya semangat saya ingin juga seperti orang lain ya, berkompetisi di sini secara sehat, bagaimana potensi-potensi yang lainnya yang bisa kita kembangkan sesuai dengan harapan dan keinginan Asep Strawberry terus berekspansi, tidak terbatas hanya di Jawa Barat, tetapi bisa secara impian tuh mendunia istilahnya. Betul. Kemudian saya menilik juga dari sisi potensi yang ada di wilayah Subang ya, Ciater tepatnya. Kita juga mencoba membuat satu tempat baru dengan nama Astro Highland Ciater yang lebih menguatkan dengan konsep wisata edukasi alam. Oh, kebun teh ya itu? Nah itu karena hamparannya kebun teh, tapi kemudian kita coba kolaborasikan dengan strawberry, tanaman kopi ya. Seperti ini kopi juga kopi kebanggaan Asep Strawberry karena produk-produk yang dihasilkan dari Ciater dan Cikole. Nah, Astro Highland sendiri berdiri di atas tanah PTPN 8. Oke, ya. Kan hamparan kebun teh ya, perkebunan ya. Nah, itu masuknya di Kabupaten Subang. Nah, itu yang ke-16 ya yang kita buat. Dan juga Astro sekarang sudah hadir di tengah kota. Di mana itu? Jalan Wastu Kencana. Oh iya, oke. Gitu. Kota Bandung ya. Nah, itu juga namanya beda lagi. Astro bukan Astro Sabah Kota lagi, tetapi ngaliwet di tengah kota. Ngaliwet di tengah kota. Kan. Jadi tiap tempat itu Kang ada kekhasan, ada konsep-konsep yang dikembangkan khusus barangkali. Memang kita kuatkan di tagline-nya. Jadi supaya memang secara mindset konsumen kita ya, pengunjung kita itu bisa ketika kesini ini dengan namanya juga yang memang agak nyeleneh lah gitu kan. Ya, soalnya kalau yang saya tahu misalnya di Tasik ada Raja Kastrol ya, ada Raja Imam Kastrol, Mang Asep. Ada Imam Mang Asep, ada Warung Kang Astro. Ya, jadi ini menarik ya. Ya, begitulah kira-kira, karena saya bilang juga tadi bahwa nama itu juga jangan salah, nama itu juga sebagian daripada konsep. Betul. Nah, kita harus membuat sesuatu yang memang memiliki daya tarik yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan enak dinikmati. Jadi ada benang merah yang menjadi ciri khas dari liwet atau rumah makan Astro ini ya, ya Kang ya. Itu apa yang menjadi benang merahnya ini? Nah, benang merahnya saya kembali lagi dari perjalanan saya dengan kebiasaan ngeliwet ya. Ya. Jadi karena ngeliwet itu sudah menjadi kebiasaan saya sejak saya masuk SMA. Karena SMA juga saya kan di Kota Tasik ya. Oh iya. Jauh dari kampung halaman. Jadi ngekosnya sudah dari SMA? Udah ngeliwet. Iya. Udah ngeliwet ya. Jadi ngeliwet itu 4 tahun. Saya kan di kejuruannya 4 tahun SMA. Oh. Terus 5 tahun ngeliwet di IKIP. Itu kan udah 9 tahun. Wah, udah 9 hatam. tahun udah hatam lah pokoknya ngeliwet ya. Bari perem jadi. Ngeliwet. Tetap harus kasih air sama api. Jadi kalau saya ingin sampaikan bahwa tagline saya kan begini. Tidak ke Bandung, ya di sini ya. Tidak ke Asep Strawberry, tidak makan liwet, tidak makan jus strawberry, tidak ke Bandung. Nah, belum sah. Belum sah. Jadi kudu ke Asep Strawberry sambil minum jus strawberry. Tapi di sini ada yang metik stroberinya nggak yang di Lembang ini? Karena ini tempatnya terbatas, jadi petik stroberinya ada di Astro Highland Ciater. Oh iya, oke. Karena kan secara kondisi alam memungkinkan di sana sangat memadai sekali dengan ketinggian lautnya juga bagus di sana. Tingkat kelembabannya juga cukup, jadi pas ideal untuk menanam stroberi di sana. Jadi di sini hanya menikmati hasil daripada petik stroberi di sana,
Boleh nanti kita minum jus stroberi di sini, makan aneka menu yang ada variannya secara combine dengan stroberi. Apa aja kan? Ada sop gurame stroberi, ada nasi goreng stroberi, ada jus stroberi, berbagai minuman yang dari stroberi banyak. Kemudian jangan salah, ada sambal stroberi. Gitu. Oh gitu, yang jadi ciri khas. Ya, jadi benang merahnya itu kalau saya angkat di sini adalah liwet itu menjadi sebuah kekhasan untuk nama besar Asep Stroberi, begitu. Liwet, karena liwet itu adalah liwet yang semula liwet itu menjadi makanan, mohon maaf ya, kelas menengah ke bawah. Tetapi sekarang liwet itu menjadi impian, keinginan masyarakat kelas menengah ke atas bahkan ya, begitu. Jadi lewat Kang Astro ini liwet naik kelas dari yang semula untuk makanan, maaf ya, untuk santri untuk ya, atau mungkin yang ngeronda betul liwet. Tapi sekarang liwet itu menjadi makanan primadona, makanan yang memang jadi, punya prestis, punya ciri khas, punya apa namanya ya, menu andalan buat kita semua buat. Ini liwet nih. Saya ingin tahu sebenarnya keistimewaan atau bedanya liwet Pak Astro dengan liwet yang lain apa sih sebenarnya, sehingga orang sampai apa namanya ya, punya kepenasaran, punya ketergantungan untuk terus menikmati liwet stroberi. Ya. Nah, Kang juga harus tahu ngebedain, kan liwet itu ada liwet Sunda ya, ada liwet Jawa. Kan kita tahu ada liwet Solo itu. Liwet Solo itu yang saya tahu yang kental banget dengan santannya kan. Nah, kalau liwet kita itu liwet yang sangat pepek istilahnya ya, racikannya dengan rempah-rempah. Dan yang dipastikan tuh liwet kita tidak pakai pecin. Nah, itu jadi liwet yang pakai aman. MSG ya. Dan liwet yang tidak pakai santan. Tapi semua itu rasanya nanti coba rasanya ngimbangin seperti pakai santan, seperti pakai pecin, tapi padahal liwet kita original betul-betul. Kenapa original? Itu juga kan secara riset makanan harus diperhitungkan. Karena kalau makanan kita liwet kita buat terlalu enak ya istilahnya, enak tuh terlalu gurih, terlalu segala macamnya. Karena konsep makanan kita dipadu-padankan dengan lauk yang lainnya. Bagaimana kita makan liwet tetap enak secara rasa dan kualitasnya, tetapi disandingkan dengan makanan lauk yang lainnya tetap lahap. Nah, itu juga menjadi bagian yang memang kita perhitungkan. Sudah dikonsep dari awal Kang ya? Harus, karena bagian konsep itu bukan melulu dari nama saja, bukan dari tempat saja, tetapi dari sajian menu dan kualitas makanan juga itu harus yang terbaik dan hygiene begitu Kang. Kalau dari sisi proses Kang, kan di beberapa tempat karena mungkin terbawa oleh apa namanya stylenya liwet Astro, ada yang disajikan kastrolnya saja gitu. Artinya liwetnya sudah jadi dimasukin. Nah kalau di Astro sendiri gimana nih sebenarnya? Tidak terlepas dari ciri khas Asep Stroberi, sentuhan-sentuhan sekalipun bentuknya kendil ya. Nah, kita nanti bisa lihat kendil itu pasti ada sarungnya, istilah sarungnya. Jadi kendil tidak melulu polos kendil, tetapi kendil dikasih alasnya, ada sarungnya, sehingga kalau ditampilkan secara estetika dapat ya, menarik. Pas dibuka asapnya keluar, karena kalau liwet itu harus disantap panas ya. Harus dine in. Harus dine in. Nggak bisa 20 menit. Nggak bisa 20 menit. Karena liwet itu harus dinikmati ya. Jadi ketika tamu-tamu saya yang pemberlakuan PPKM harus di take away, dibungkus, tidak berlaku untuk Asep Stroberi. Karena kata tamu saya, datang ke sini itu bukan hanya sekedar datang, tetapi untuk datang, duduk-duduk, menikmati pemandangan, sambil makan liwet, sambil refresh daripada nunggu PPKM lama, begitu. Dari sisi proses
tadi kan Kita penyajian. sudah ngobrol-ngobrol PPKM nih ya. Iya, nanti coba kita sedikit berdalam. Tapi Iya, sebelum iya. itu, Iya. ini proses masaknya tetap dengan cara akang dulu, dengan perapian, dengan kayu dan lain-lain masih. Sebetulnya Atau ada ini? Bukan gini Kang, idealnya ya kalau ngeliwat secara tradisional itu orang tua kita dulu ya, karena sangat dipertahankan ya tentang kearifan dan tradisional ya, Mohon. budaya dan tradisional. Jadi makan liwet, memasak liwet itu idealnya ya harusnya pakai kayu bakar, ya, idealnya. Tapi karena sekarang kita tingkat kunjungan yang Tinggi, menuntut ya, untuk trafficnya tinggi, cepat ya, ya. pelayanan. Jadi akhirnya kita cara memasaknya pakai kompor yang dijajarkan. Ya. Karena model kan liwet itu dipasak maksimal 20 menit ya. Tuh, coba bayangkan. Kalau pesan makan di tempat 20 menit, belum masak liwetnya juga 20 menit atau jadi 40 menit kan tidak berlaku buat liwetnya. Iya, iya, iya. Jadi masak liwet kan 20 menit kan. Iya. Nah gitu. Dipasak berjejer. Nah, nanti secara perputarannya sesuai dengan Urutan order. urutan order dan memang keadaan tamu juga begitu kan. Artinya ketika orang datang langsung dibuat dia benar-benar baru ya? Ya, Fresh from the oven. Harus fresh, harus baru, harus pas dibuka itu debus kelihatan asapnya, Yeah. itulah baru liwet dan beraroma begitu dipastikan. Ya. Kang, ini kaitannya dengan tadi liwet naik kelas ya. Liwet naik kelas dari mulai makanan masyarakat kecil, cacah kuricakan gitu ya. Tapi sekarang naik kelas, tapi kan tuntutan masyarakat yang lebih tinggi itu selain dari sisi higienis tentu lebih tinggi, dari aspek misalnya tuntutan misalnya jadi rendah kalori lah misalnya gitu, atau menjadi apa namanya, micin udah jelas enggak ya. Itu ada penyesuaian nggak untuk kalangan itu biar tidak terlalu bikin enak gitu? Ya, pendekatan terhadap riset ya tentang Yeah. kesehatan terutama ya, Yeah. higienitas dan kesehatan. Tentu makanan yang dengan bahan baku yang berkualitas ya, Yeah. dan diolah dengan yang benar. Betul. Ya, dan kemudian dengan berbagai varian menu yang memang disuguhkan yang menarik ya, begitu. Kemudian disajikan dengan setting penyajian yang lebih bagus, itu sesuatu yang secara memandang aja sudah mau menikmati begitu. Nah, bagaimana kita menciptakan sesuatu makanan itu menjadi sesuatu yang memang dibuat untuk menarik dulu, Ya. ya. Kemudian nanti dicoba makanannya dan enak dirasakan. Nah, ini penting ya dari sisi makanan. Bagaimana kita untuk membuat sesuatu produk makanan itu dipastikan bagaimana kualitas bahan yang disiapkannya, pengolahannya, penyajiannya, dan melayaninya ke tamu supaya totalitas pelayanan itu bisa terjadi ke tamu kita. Jadi ada quality control ya? Ya pasti itu, karena kan semua berstandar ya, Betul, ada betul. standarisasinya melalui QC yang selalu kita evaluasi dan juga inovasi. Inovasi menu makanan juga penting karena bagaimana kita mengikuti, menyesuaikan dengan situasi yang ada. Yeah. Karena menu-menu ini juga menjadi boleh jadi menu ini menu yang berasal dari sebuah inovasi juga ya, eksperimen begitu ya. Kang, ini kan perjalanan 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Masyarakat berubah, pasar juga berubah, metode orang juga berubah. Selain tadi dine in itu misalnya melayani take away juga sama sebenarnya. Ada juga yang begitu atau gimana? Ini kalau dulu itu teknologi digital melalui media online ya, beli online itu hanya sifatnya pilihan. Ya. Ya, ada yang melalui GoFood ya. Oh, sekarang ada juga kita udah sudah mulai ada melayani. semua outlet. Oh, semua outlet udah mulai. Oke. Nah, sekarang itu dengan situasi sekarang terutama ya Kang, jadi kita malah kebutuhan. Bagaimanapun liwet sebaiknya makan di tempat, tetapi karena tuntutan yang memang dihadapkan kepada seluruh pengusaha ya, terutama saya juga sama, akhirnya kita harus mencoba
memaksimalkan potensi jualan melalui online ya, melalui digital. Jadi kita sekarang sudah di website, sudah tinggal klik barcode, semua gitu. sudah keluar menu, pesannya, harga segala macam, tinggal telepon ke tempat kita, bisa diantarkan untuk wilayah dalam kota juga bisa, dan populer sekarang kan udah ada Gojek udah GoFood, kan, ShopeeFood sangat membantu. Ya akhirnya ya bagaimanapun situasi ini menuntut kepada kita bukan menjadi pilihan sekarang, tetapi sekarang menjadi kebutuhan. Ya. Oke Kang, ini tadi kita bercerita yang manis-manisnya nih ya. Pokoknya beberapa. Sebenarnya tantangan bisnis kuliner ini apa yang selama perjalanan yang dirasakan oleh Kang Asra ini? Setiap kalau saya memberikan sebuah entrepreneurship ya kepada para audien ya, yang paling utama itu pertanyaan yang paling menonjol itu adalah bagaimana mensiasati atau memanage sebuah tantangan. Betul. Nah ini tentu ya, yang namanya sebuah pekerjaan itu tidak akan terlepas dari sebuah risiko. Ya. Jadi yang tidak mau berisiko jangan mau masuk ke dunia usaha. Ya. Udah aja tinggal dan padahal high risk high revenue ya. Pasti ya, karena sebuah tantangan ini yang akan mengakibatkan bagaimana kita memaksimalkan pola pikir kita ya, memanage dengan sebaik-baiknya, memanage dengan sebijaksana-bijaksananya setiap permasalahan atau tantangan. Nah, kan orang yang bijak itu orang yang punya kemampuan memanage setiap permasalahan ya dengan sebaik-baiknya, keluar dari permasalahan dan berhasil dari permasalahan itu, kan itu. Betul. Kalau menurut saya, yang saya jalani, kalau permasalahan yang saya jalani ya, tidak terlalu begitu menjadi sebuah rongrongan terhadap kegiatan saya ya, setiap tantangan. Karena apa ya? Nah ini mungkin kiat-kiat yang bisa saya sharekan ke teman-teman semua. Jadi kalau kerja berdasarkan sebuah kecintaan atau hobi ya, jadi bukan sebuah pekerjaan beban. Nah itu, ini yang saya jalani ya. Apalagi misalkan basically saya dari pelaku art ya, pelaku seni. Jadi ketika berbuat sesuatu itu anggaplah sebuah rekreasi saya. Ya, berimajinasi yang diimplementasikan melalui sebuah kegiatan kerja yang diharapkan menjadi sebuah hasil karya. Untuk pribadi saya aja mungkin senang dan puas. Dan ketika tamu saya juga datang menikmati tempat saya tersenyum, itulah kepuasan saya. Maka ketika berbicara ke tantangan, saya bilang juga tadi di awal bahwa setiap apapun yang kita lakukan pasti berisiko. Tapi bagaimana kita meminimalisir ya sebuah risiko itu menjadi sebuah ilmu. Nah ini penting ya. Jadi setiap pengalaman yang terburuk pun harus diambil hikmahnya, dijadikan sebuah ilmu untuk bagaimana kita yang tadinya bagus kemudian mengalami problema tidak bagus, itu juga harus dijalani. Kita nggak boleh menghindar, kan tidak harus di-manage dengan baik ya, dengan bijaksana. Kemudian kebahagiaan itu ketika kita berhasil kembali, nah itulah ukuran mentalitas kita, apalagi kita sudah dalam ranah pengusaha ya. Jadi kalau kita sudah bisa bangkit kembali, berarti kita terukur. Sebuah mentalitas pengusahanya memang punya mentalitas yang cukup handal. Ya, itu kembali lagi kemampuan bagaimana kita memanage secara baik, bijaksana, dan tentunya step by step. Kan sesuatu juga tidak seperti membalik telapak tangan ya, semuanya juga. Ulah ngarau kusiku oge nya Kang. Ngarau kusiku susah Kang, ngarau mah ku tangan. Betul. Jadi tentu semuanya harus melalui pola pikir ya,
pola cerdas ya, dan semuanya selalu bersandar kepada qadarullah ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi upaya kita, doa kita dimaksimalkan begitu. Betul. Oke. Ini Akang ini kan dengan 16 outlet ini memperkerjakan tenaga kerja itu sudah 800-an orang ya Kang ya. Itu rata-rata diambil dari mana mereka? Nah, kan saya menyampaikan ya kepada yang saya percayakan di setiap warung tempat saya itu ada namanya RM, restoran manager kan. Oke. Nah, itu restoran manager itu yang saya percayakan ya, punya delegasi tugas yang membawahi beberapa divisi ya. Dan karyawan. Nah, semua terintegrasi ke manajer ya, ke general manager gitu semuanya. Nah, jadi ya apa tadi pertanyaannya? Melibatkan banyak orang itu rata-rata mereka diambil apakah melibatkan masyarakat sekitar atau gimana? Karena ini menjadi konsen pikiran saya sampai lupa. Jadi karena saya tadi kan bagaimana kita melihat potensi dari sisi kebermanfaatannya untuk diri kita, keluarga dan lingkungan. Nah, saya garis bawahi ya. Jadi kebermanfaatan kita itu harus dirasakan oleh lingkungan terdekat dulu. Oke. Nah, ini penting nih. Bentuk sebuah penjabarannya adalah bagaimana kita memaksimalkan sebuah konsep padat karya, Kang. Jadi saya sampaikan, saya amanatkan kepada pengelola yang ada di suatu tempat warung saya, utamakan ada komposisi ya. Jadi sekian persen. Jadi maksud saya dalam komposisi utamakan masyarakat sekitar dulu. Okay. Dengan harapan bukan hanya sekedar kemampuan dari sisi jenjang pendidikannya aja yang diperhitungkan, tetapi bagaimana dia punya kemampuan dan keinginan serius dan mau bekerja sama dengan kita, harus direkrut begitu. Jadi tidak hanya sekedar pendidikannya aja. Kan sekarang mohon maaf ya, pendidikan tinggi tapi mau kerja sama susah, kerja tidak mau kan juga tidak punya sedikit etos kan, kerja seperti itu. Nah, maka dari itu ada beberapa pertimbangan terutama untuk masyarakat sekitar lebih diutamakan. Komposisinya pun lebih besar ketimbang masyarakat dari luar. Jadi tapi kemudian bagaimana tetap mengimbangi secara kestabilan kondusivitas operasional kan harus ditunjang oleh kemampuan juga ya SDM-nya ya. Nah, juga tentu kita harus menyiapkan juga SDM dari luar ya sebagai tenaga ahli yang menjadi kontrol atau QC-nya dalam operator menjalankan warung tersebut begitu kan. Jadi intinya ada komitmen dari Kang Astro ini untuk pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar restoran ya, di sekitar outlet itu menjadi sebuah komitmen ya. Sebuah komitmen. Jadi prosentasenya itu 70 20 10. 70 itu masyarakat sekitar, 20 itu masyarakat luar, 10 tenaga ahli. Tenaga ahli. Gitu. Komposisi di setiap outlet begitu ya? Diharapkan seperti itu, saya amankan seperti itu. Sekalipun pada akhirnya kadang-kadang secara alamiah ya nanti teraudisi ya. Ya, itu seleksi alam ya. Kalau seleksi alam. Yang penting kan kita keberpihakan itu komitmen ya, sudah jelas. Harus komitmen karena harapan saya umumnya tempat saya itu bukan tempat yang dipagar benteng, tidak. Jadi benteng saya itu adalah dengan pola begini. Jadi tempat ini tempat kita bersama, maka harus dijaga oleh kita bersama. Betul. Hilang tempat kegiatan kita ini, maka hilang pula lah kesempatan kita bersama. Maka harus dijaga oleh kita bersama-sama. Itu maksudnya. Jadi sebuah kegiatan usaha yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kan ini tempat kita bersama. Begitu. Jadi pegawai atau karyawan juga turut merasa memiliki, masyarakat merasa turut memiliki. Bentuk loyalitas dan tanggung jawab dan rasa memiliki. Ini ditumbuh kembangkan dalam kegiatan usaha kita. Terus saya lihat atau saya pernah dengar komitmen Kang Astro terhadap pemberdayaan masyarakat juga misalnya di dalam
penyediaan beberapa bahan ya, misalnya seperti kopi. Saya dengar dulu sempat cerita kita bahwa itu ngambil dari petani-petani yang kemudian dibina lalu diserap gitu ya di. Nah itu bukan hanya kopi saja, ada beberapa produk pertanian ya yang ada hubungannya dengan kegiatan kita. Ada beberapa rekanan kita juga yang memang secara ini kita bina ya. Betul. Nanti kemudian hasilnya kita ambil ya, bentuk-bentuk mutu simbiosis ya, saling menguntungkan ya. Itu juga terjadi di kita, baik dari stroberinya, karena stroberi itu kebutuhannya bukan kintalan, udah ton ya. Jadi, oh iya betul. Jadi kita juga bekerja sama dengan para petani yang ada di Ciwidey, yang ada di Lembang, yang ada di Cisarua, yang ada di Kadipaten Malambong ya, itu semua juga kita selalu kerjasama ya, semua hasilnya diambil oleh kita. Ada sayuran juga ya dari rekanan saya, dari mitra saya yang strawberry sayuran organik tuh kita ambil ya. Karena kan kita cukup, kalau Sunda itu identik dengan jenis lalaban ya, sayuran segar begitu. Terus kemudian juga kopinya ya, kopi juga ini kita coba, apalagi ada kaitannya dengan kedekatan saya dengan para petani yang ada di Cikole dan Ciater ini ya. Jadi kopi ini menjadi andalan saya, baik kopi, ada juga teh ya, yang memang kita kerjasama. Ada kopi yang Garut juga kerjasama. Jadi kita memang perlu sebuah kerjasama dengan para petani begitu kan. Sekaligus membinanya juga. Kang, ini saya penasaran nih. Ketika merencanakan, lalu menentukan target, menentukan konsep, melihat sekarang nih, Akang sudah merasa puas belum dengan apa yang sudah diraih itu? Gimana nih? Sudah tercapai belum target atau obsesi itu? Kan tadi obsesi saya, boleh kan? Boleh. Tidak dilarang kalau mimpi mah sampai mendunia. Mendunia, betul. Oh, itu kira-kira gimana cara mewujudkannya nih? Tolak ukurnya. Iya. Begini aja buat saya, ketika saya sehat, ya, saya punya kemampuan, ya, peluangnya ada, insya Allah secara imajinasi saya tidak akan putus. Jadi mengembangkan, melihat potensi, dan selalu kita melihat sisi-sisi lingkungan ya, sahabat, alamnya, bagaimana setiap ada potensi bisa kita kembangkan. Jadi obsesi saya masih tak terhingga lah kalau mau disampaikan, karena Islam saja mengajarkan kepada kita bahwa tidak berakhir dengan sebuah pendidikan, kan begitu ya. Jadi carilah ilmu kan, dari lahir sampai ke liang lahat, ya. Long life education. Nah, jadi semuanya adalah proses-proses pembelajaran. Hidup ini kan proses pembelajaran. Betul. Jadi buat saya tidak ada kata untuk istirahat, tetapi saya akan menikmati sebuah pekerjaan dengan hasil-hasil kerja saya, dibantu dengan tim-tim kerja saya, apa yang saya bisa dan bisa memberikan manfaat buat kebaikan saya, keluarga, dan lingkungan, maka saya akan selalu berkarya begitu kan. Insya Allah. Tapi untuk sampai sekarang kan sudah merasa puas nggak dengan apa yang sudah dicapai ini misalnya? Kan filosofinya kita jangan cepat puas. Kan, jadi akan terus selalu berinovasi, selalu bereksperimen bagaimana kita untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda sesuai dengan keadaan dan tuntutan zaman ya. Oke. Ini tadi seperti tadi saya sempat juga singgung. Nanti kita akan bahas PPKM gitu kan menyebutnya. Ini saya ingin memperdalam ini nih. Karena PPKM ini bukan nggak main-main pandemi ini, udah lebih dari setahun ya. Jadi udah 1,5 gitu. Itu kira-kira atau yang dirasakan dampak dari pandemi, khususnya lagi PPKM yang darurat ini terhadap industri kuliner gimana kan? Ini Mas bukan bagian yang ini sangat mencolok sekali ya fenomena ini, karena bagaimanapun ini situasi yang
mau tidak mau ya seluruh pengusaha dihadapkan kepada zona yang sangat-sangat tidak nyaman. Ya. Akhirnya bagaimana kita sebagai pengusaha ya memutarkan pikiran kita untuk paling tidak untuk survive aja, untuk bisa bertahan dalam kondisi dan situasi seperti ini. Nah, PPKM ini adalah sebuah keputusan ya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan tujuannya adalah untuk menekan pandemi supaya tidak mewabah. Tidak mewabah. Cepat berakhir ya. Cepat begitu ya. Itu pasti kita sangat setuju ya. Tapi beberapa kebijakannya yang kadangkala ya kan, kebijakannya itu tidak pas dengan apa yang menjadi pola kerja di industri pariwisata, khususnya di bidang kuliner. Yang di satu sisi kadang-kadang bisa menjadi efek terhadap pendapatan atau income ya, yang akhirnya ya seperti ini yang kita rasakan. Nah, bagaimana kita mensiasatinya dengan situasi yang seperti ini? Tiada lain adalah bagaimana kita yang memaksimalkan pola jualan yang secara online kan itu seperti itu yang memang sekarang kita jalankan melalui take away. Tapi karena kita di dunia baru, cara-cara baru ya, jadi akhirnya memang dirasa belum begitu efektif dengan cara take away. Apalagi konsep-konsep makanan Sunda, khususnya liwet ya, itu kan lebih pasnya makan di tempat. Makan di tempat, ya, hanet kene harus dengan yang lainnya ditambah dengan suasana yang seperti ini. Musik yang sayup-sayup, suara air ya dengan alam, pesawahan dan lain sebagainya. Itu harapannya, tapi kemudian kan memang situasi ini menuntut kepada kita seperti ini. Akhirnya bagaimana kita memutar pikir secara cerdas dan sabar tentu ya. Karena mudah-mudahan juga pandemi ini juga cepat berlalu, cepat new normal ya. Kita bisa melakukan aktivitas industri pariwisata dengan baik lagi. Supaya memang suasana kegiatan usaha kita menjadi lebih maju ketimbang situasi PPKM. PPKM sendiri buat saya, ya saya kebetulan juga sebagai penggerak dan aktif di Asosiasi Wisata dan Kuliner ya. Apa namanya Kang asosiasinya? PHRI, PHRI Jawa Barat. Jadi saya kebetulan aktif di bidang 3 di restoran ya, restoran dan kafe. Bahkan kemarin saya melakukan sebuah aksi positif ya, bagaimana menyikapi terhadap kebijakan yang sekiranya segera memulihkan kondisi kami pengusaha yang ada di Jawa Barat terutama khususnya Kota Bandung dengan situasi pandemi seperti ini. Akhirnya alhamdulillah disepakati ada beberapa restoran yang ditunjuk sudah bisa dine-in tapi tetap dilakukan dengan betul-betul penuh kehati-hatian dan menjadi komitmen bagaimana kita tujuan utama untuk menekan COVID, kemudian yang kedua bagaimana menjaga protokol kesehatan ya, terus memaksimalkan karyawan supaya harus sudah tervaksin ya, terus bagaimana produk-produk makanan juga yang hygiene dan berkualitas ya, supaya memang ini semua menyangkut dengan kesehatan konsumen kita ya, kesehatan kita semua juga. Jadi kalau dikata PPKM ini cukup menguras pikiran lah istilahnya kepada kita dan bahkan menguras segala isi shopping kita. Akhirnya kita juga ya kadang-kadang dengan situasi seperti ini mau tidak mau dihadapkan dengan situasi gajian karyawan, kebutuhan bayar-bayar yang lainnya, ya bayar-bayar. Akhirnya kan kita menuntut bagaimana ini semua bisa terpenuhi, tapi pasti dimanage dengan sesederhana mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada gitu kan. Kira-kira kalau bicara dari sisi dampak, yang paling kentara kan barangkali income ya dari di kunjungan tamu.
Dari kunjungan berapa persen kan kira-kira? tamu kita hanya tembus di normal-normalnya situasi PPKM ya, Ya. 30%. 30%. Tapi rata-ratanya di 5% kan. 5%. Iya, begitu. Iya. Berat sekali. Sungguh sangat berat. Makanya kita berharap bukan sesuatu yang menjadi kita down atau menjadi pesimis, tapi bagaimana ya kan suplemen kita itu suplemen semangat ya. Ya. Kita harus punya, harus selalu bahagia, Ya. harus menghadapi dengan tersenyum ya, dan apa namanya bertawakal ya. Kalau kita yang beragama bertawakal, memasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kitanya harus punya semangat dan optimisme supaya kita juga membangun terhadap ketahanan dan imun kita, Ya. supaya kita bisa bertahan dalam situasi dan kondisi seperti ini kan, begitu. Kalau 30% itu dalam kondisi ini ya rata-rata 5 ya. Kalau dalam situasi normal Kang, kalau boleh tahu di outlet itu berapa perputaran atau turnover-nya tamu itu? Itu Nagreg lah misalnya yang otomatis capaian 100% atau bahkan melebihi target pencapaian. biasanya berapa orang misalnya kalau bicara tamu di Nagreg atau di, kan ini baru ya kebetulan langsung pandemi ya. Kalau ini kan mungkin sekitar 300 sampai 500 lah ya tempat ini kan Ya. kecil. Kalau Nagreg bisa sampai 1.500. 1.500. Tingkat kunjungan. Dan itu juga sebetulnya ritmenya kan naik turun. Bagaimana tren bulannya kan, dalam tahun itu kan ada bulan-bulan tertentu yang memang ada low season, ada high season, Ada gitu peak ya. season. Nah, gitu. Jadi juga itu ada trennya. Kemudian dalam di samping itu juga bagaimana juga strategi tempatnya juga itu kan secara analisa kan, secara evaluasinya juga ada ke situ juga. Yeah. Begitu. Hanya kebetulan kalau Lembang ini kan tempat yang sangat strategis ya. Ya. Tidak ke Bandung, tidak ke Lembang, berarti tidak berwisata ya. Ya. Hanya main ke kota aja. Jadi ini juga menjadi bagian yang sangat potensial. Bagaimana Lembang ini menjadi primadona orang berwisata, apalagi banyak tumbuh berkembang beberapa spot wisata. Spot wisata baru ya, berbagai konsep yang ada di Lembang ini, di Bandung Utara. Dan ini menjadi sebuah bagian kehadiran kami kuliner ini melengkapi dari kegiatan-kegiatan wisata yang ada di KBB. Ya. Kang, ini kalau boleh tahu selama dampak pandemi ini sempat sampai ada PHK nggak untuk grup Astro ini? Istilah kita kan kita kembali ke hati kita ya, hati nurani. Kalau PHK itu kan bahasa yang sangat kasar menurut saya ya. Pemutusan. Sekalipun ujung-ujungnya kita beralih kepada istilah mengatur. Masuk kerja ya istilahnya. Jadi mem-PHK-kan itu tidak sama sekali, tapi bagaimana kita mengatur karyawan supaya memang semua dapat kebagian masuk, tapi disesuaikan dengan income yang memang kita dapat. Pengurangan jam barangkali ya. Pengurangan jam, dan ya memang saya bilang juga harus cerdas ya, harus bijak juga dalam menyikapi situasi pandemi seperti ini kan. Oke. Ini kaitannya dalam pengembangan nih. Kang Astro ini kan masih sangat muda ya kalau kita bicara usia. Tua saya, kan? Ya, artinya kalaupun tua belum tua-tua amat lah gitu. Sementara ini bisnis yang sedang berkembang, bisnis yang sangat besar. Sudah berhitung belum dalam proses transisi regenerasi itu gimana nih? Sudah misalnya anak jadi diarahkan atau gimana untuk ini gimana Kang? Nah, saya boleh cerita sedikit ya. Ya. Jadi kalau saya pelajari, ada beberapa restoran senior saya yang sudah berjalan ya, tidak usah disebutkan namanya, dan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan alias berhenti. Padahal notabene nama restoran tersebut beken dan besar. Nama besar ya. Nah, ketika saya coba sampling ya, tanya-tanya ke riset lah gitu bahasa ininya. Risetnya ke tertentu ya, ke yang dekat. Ternyata dia menyampaikan bahwa kebanyakan itu yang tidak berhasil itu bukan memajukan restorannya,
bukan memajukan usahanya, tetapi membangun regenerasinya. Betul. Yang kadang-kadang tidak berhasil. Iya. Karena apa? Wajar aja ya, mungkin secara alamiah kalau kita punya anak, ya, kadang-kadang tidak semua senang terhadap apa yang kita lakukan. Betul, kan begitu betul. Ya? Ya. Itu kan alamiah kan begitu. Betul. Jadi kadang kita hobinya ini, anak mah hobinya itu. Tidak bisa dipaksakan juga kan? Dan memang semua pekerjaan itu baiknya kan saya bilang tadi harus diawali dengan senang dulu. Iya. Begitu. Kalau dipaksakan juga mungkin bisa tapi tidak maksimal. Betul. Nah akhirnya strategi saya untuk ngimbangin bagaimana menciptakan supaya abadi dan lestari usaha saya ini, saya mencoba bagaimana pendekatan terhadap anak-anak saya yang udah mulai besar, bagaimana juga mungkin dilihat dari minat dan bakatnya, disesuaikan juga dengan pendidikannya. Ya, alhamdulillah anak saya yang paling besar juga di bisnis internasional gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga paling tidak bisa memahami keluh kesah orang tuanya. Proses bisnisnya dia paham. Proses bisnisnya seperti apa. Jadi paling tidak bisa nanti menjadi keterpanggilannya dari pendidikan dulu. Betul. Nah, terus nanti menyesuaikan dengan problema orang tua. Ini mungkin bisa ditingkatkan atau bisa di-upgrade melalui model-model pola bisnis ya. Pola bisnis baru ya misalnya gitu. Ya. Nah itu juga saya coba ya dengan seperti itu. Tapi juga alhamdulillah anak-anak saya sudah mungkin karena mau tidak mau ya secara alamiah sering ke dapur, sering ke restoran. Jadi akhirnya udah mulai senang ya, mudah-mudahan dengan senangnya ini. Saya bilang juga tadi menjadi awal dari sebuah keseriusan. Jadi menjadi transisi regenerasi jadi, dengan mulai dekat itu. Coba kita dekatkan kebiasaan kita melalui pola pendekatan yang lebih menyentuh gitu Kang ya. Kalau ke anak kan harus seperti itu. Ini kita ternyata sudah cukup lama nih. Ini lebih lama dari waktu kita webinar ya, karena kita bisa lebih interaktif. Ini barangkali ini terakhir Kang. Saya ingin kan bolehlah kerja itu berdasarkan passion, memang kita sukanya di situ. Tapi ada sisi lain kelangenan yang ya cara mengisi gitu kan tetap setiap orang punya sisi-sisi yang hobi yang tidak serta-merta ngurusin pekerjaan gitu. Nah, Kang Astro ini saya lihat hobinya menarik juga nih kaitan dengan otomotif dan lain-lain itu. Gimana Kang ceritanya sampai saya lihat koleksinya luar biasa? Nah tetap aja semuanya juga bermuara terhadap art ya, terhadap seni. Iya. Jadi ketika kita menciptakan atau memilih sebuah model baik apapun itu ya bentuknya, ya kebetulan saya senangnya di otomotif ya. Jadi bukan menciptakan, merestorasi ya, membuat sesuatu model otomotif ya dengan daya imajinasi dihubungkan juga dengan nilai estetikanya. Semua yang saya miliki itu mobil-mobil jadul tapi diusahakan menjadi kebahagiaan gitu. Mobil estetik, mobil keren lah. Gitu. Jadi semuanya juga bukan mobil yang berkelas mewah, tetapi mobil yang memiliki nilai estetika tinggi ya, supaya apa yang saya buat ini juga menjadi bagian hobi yang tersampaikan dalam rangka pemenuhan syukur nikmat. Gitu, jadi kan. Cara bersyukur jadi sebenarnya tidak berlebihan, tetapi tetap istilahnya memenuhi apa yang saya mau dengan yang cukup wajar saja. Ya, mau mobil, mau sepeda, semuanya juga itu semua berdasar kebutuhan aja. Kebutuhan wajar saja. Ya betul. Dan sebenarnya cara menikmati itu kan juga salah satu cara bersyukur ya gitu. Untuk betul, kan? menjaga spirit, menjaga spirit, punya barang yang memang kita rawat dan kita pakai itu juga bentuk syukur. Bentuk syukur nikmat ya. Syukur nikmat. Oke, terima kasih. Kita sudah berbicara dengan sangat
panjang lebar, Ya. banyak hal yang kita bisa pelajari, termasuk misalnya Kang Astro ini menekankan pada sebuah konsep. Jadi kita berbuat sesuatu itu tentu harus ada konsep yang utuh dari awal perencanaan sampai akhir penyajian seperti apa. Itu yang akan menjadikan ciri khas, dan ini bukan bicara teori. Ini kita bicara apa yang sudah dilakukan oleh Kang Astro, oleh Kang, sebenarnya nama aslinya Kang Asep. Nama saya lengkapnya Asep Hayelusna. Hayelusna. Oke, jadi sekarang mungkin sudah nggak kenal, taunya Asep Strawberry aja. Nah, itu saja. Tapi sebelum itu, ini saya ada sedikit, bukan oleh-oleh, tapi sebagai pengingat lah dari tim podcast untuk narasumber. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada alumni-alumni yang sudah mendukung program ini, acara ini. Beberapa pihak, karena ini kita swadaya, kita mengajak alumni untuk termasuk juga dalam urusan partisipasi. Ini logo-logonya ada di sini, ada dari Almasum, ada dari Padma Data, ada dari El Royale, terus ada juga dari beberapa yang lain, termasuk hari ini dengan Astro. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, pada seluruh alumni yang sudah berhasil, yang sesuai yang barusan disebutkan oleh Akang, mengucapkan selamat. Dan saya sebagai generasi dari alumni IKIP merasa bangga punya senior-senior yang sudah eksis di bidang usahanya masing-masing, dan mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh alumni yang lainnya yang belum mencoba terjun ke dunia yang sesungguhnya, apapun model kegiatannya, dan juga kepada seluruh mahasiswa yang masih yang kebetulan nonton yang sedang mencari inspirasi Iya, betul. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan di luar ya. Selamat untuk seluruh alumni yang sudah berhasil, dan mari bagi alumni yang belum mau melakukan. Betul. Oke. Terima kasih juga ke Akang ya. Ya, ini nih. Ini sebenarnya kaosnya sama dengan saya, ada kaos ini yang mudah-mudahan nanti ya kapan-kapan bisa dipakai lah gitu. Ini Kang kaosnya. Nah, terus ada ini juga ini tumbler. Jadi ini oleh-oleh dari kita podcast untuk Kang Asep Strawberry yang sudah menginspirasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan makin jaya, makin berkembang, mendunia. Makin berkah insya Allah. Amin. Itu saja, terima kasih. Teman-teman sekalian, rekan-rekan alumni, Kang ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di tamu berikutnya. Kalau ada request, kalau ada keinginan ingin menghadirkan siapa, silakan nanti komen video ini di YouTube ini. Request ingin menghadirkan siapa, nanti kita coba pertemukan keinginan teman-teman dengan atau di acara ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.